Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Arif di mata pelajaran Penjas Orkes untuk kelas 8C, 8D, dan 8E. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Arif harapkan semuanya dalam kondisi yang sehat, tidak ada hal-hal yang mengganggu kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata pelajaran Penjas Orkes untuk kelas 8. Kita masuk pada materi baru yaitu materi pencak silat. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Arif ada sebuah himbauan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Silahkan disaksikan. Ingat pesan ibu, Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Nah, itu tadi himbauan pesan ibu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kita masuk pada materi pencaksilat pada hari ini. Kita masuk pada kompetensi dasar KD. Seperti biasa, ada 2 KD, KD 3.3 dan KD 4.3. Yaitu yang berkaitan dengan memahami variasi gerak spesifik dalam seni bela diri. Dalam hal ini adalah pencak silat. Tujuan pembelajaran, setelah kalian semua anak-anak mengikuti pelajaran jarak jauh pada hari ini, Pak Arif berharap kalian bisa memahami atau memiliki pengetahuan terkait dengan pengenalan aliran dan organisasi pencak silat. Yang kedua, terkait dengan sikap pasang. Yang ketiga, terkait dengan arah gerakan dalam 8 penjuru mata angin. Yang terakhir adalah yang terkait dengan serangan dan tangkisan dalam pencak silat. Nah, dalam organisasi pencak silat ada beberapa aliran yang sudah Pak Arif cari informasinya. Yang pertama adalah aliran dari negara-negara di Asia Tenggara seperti aliran Cimande dan aliran Cikalong, dan yang jelas masih ada banyak aliran yang lainnya. Sedangkan untuk organisasi yang sudah kita kenal bersama ada Persilat, IPSI, FP2STI, Pesaka Malaysia, Persisi, dan EPSF. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu terkait dengan sikap pasang. Ya, ini adalah gambar sikap pasang 1. Kalian bisa membaca sendiri deskripsi dari gambar sikap pasang 1. Yang kedua adalah sikap pasang 2. Dan yang ketiga, sikap pasang 3. Untuk sikap pasang 3 bisa kalian baca sendiri deskripsinya. Kemudian kita masuk pada gambar sikap pasang 4. Nah, untuk lebih jelasnya, gerakan sikap pasang dari 1 sampai dengan 8 kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Sikap pasang adalah sikap siap menghadapi lawan, baik dalam keadaan menyerang maupun bertahan. Unsur-unsur sikap pasang yaitu sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan, dan tangan.
Tujuan sikap pasang yaitu mencari kelemahan lawan ketika akan menyerang, serta mewaspadai serangan lawan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga. Dalam pencaksilat terdapat 8 sikap pasang yang terdiri dari 1 sikap pasang terbuka dan 7 sikap pasang tertutup. Yang pertama, sikap pasang terbuka. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kanan serong ke kanan depan. Tekuk kaki belakang sehingga kuda-kuda pada kaki belakang. Sikap kedua tangan dibuka lebar tidak melindungi tubuh. Pandangan ke arah depan atau lawan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang terbuka. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda depan sejajar. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan salah satu kaki ke depan sehingga posisi pada sikap kuda-kuda depan. Telapak tangan kiri terbuka sedangkan telapak tangan kanan mengepal. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda depan sejajar. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda badan memutar. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Selanjutnya, putar badan ke arah kiri. Posisi kedua tangan di depan badan. Berikut ini adalah contoh sikap kuda-kuda badan memutar. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda serong depan. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian geser kaki kiri serong ke kiri depan. Kedua telapak tangan di depan dada. Tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap pasang kuda-kuda serong depan. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda tengah. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Tekuk kedua lutut bersamaan sehingga posisi kuda-kuda tengah. Kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda tengah. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda menyilang. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kanan di belakang kaki kiri dengan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Tangan kiri lurus di depan, sedangkan tangan kanan sedikit ditekuk di belakang atas kepala. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda menyilang. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke samping sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Kedua telapak tangan terbuka di depan badan dan pandangan ke arah lawan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Selanjutnya, sikap pasang dengan salah satu kaki diangkat. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian angkat salah satu kaki.
Kedua tangan berada di depan dada dengan posisi salah satu tangan mengepal dan tangan lainnya dibuka. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap pasang dengan salah satu kaki diangkat. Nah, itu tadi untuk video penjelasan terkait dengan 8 sikap pasang dalam pencak silat. Nah, kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu yang terkait dengan arah dalam pencak silat. Kurang lebih ada 8 arah mata angin. Untuk lebih jelasnya, untuk 8 arah mata angin dalam pencak silat dapat kalian saksikan dalam video berikut ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran atau penjelasan terkait dengan 8 arah dalam pencak silat. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kita masuk pada gerakan, serangan, dan tangkisan dalam pencak silat. Ini yang pertama, yaitu aktivitas tangkisan luar dengan satu tangan. Yang kedua adalah tangkisan atas dengan satu tangan. Dan yang ketiga adalah tangkisan atas dengan dua tangan. Kita masuk pada serangan lengan. Untuk serangan dalam pencak silat itu dibagi menjadi dua, yaitu serangan lengan dan tangan, serangan siku, dan juga serangan tungkai. Kita masuk yang pertama, yaitu serangan lengan. Kurang lebih seperti ini adalah serangan lengan. Nah, sedangkan kita masuk pada selanjutnya, yaitu serangan kaki dan tungkai.
Teknik tangkisan yaitu gerak belaan dengan cara menahan serangan lawan menggunakan 1 atau 2 tangan, kemudian membelokkan serangan lawan. Teknik tangkisan dalam pencaksilat ada 4, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Yang pertama, tangkisan dalam. Teknik tangkisan dalam dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari depan. Cara melakukan tangkisan dalam yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Kemudian tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh tangkisan dalam. Berikut ini adalah contoh teknik tangkisan dalam pada saat melakukan belaan. Selanjutnya, tangkisan luar. Tangkisan luar dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari sisi kanan atau kiri tubuh. Cara melakukan tangkisan luar yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Kemudian tarik salah satu tangan dari dalam keluar sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh tangkisan luar. Berikut ini adalah contoh tangkisan luar pada saat melakukan belaan. Selanjutnya, tangkisan atas. Tangkisan atas dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang berasal dari atas dengan menggerakkan lengan dari bawah ke atas. Cara melakukan tangkisan atas yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke belakang. Tarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga melindungi kepala dari serangan. Tekuk kaki belakang dan badan condong ke belakang. Pandangan ke arah depan atau lawan. Berikut ini adalah contoh tangkisan atas. Berikut ini adalah contoh tangkisan atas pada saat melakukan belaan. Selanjutnya, tangkisan bawah. Tangkisan bawah digunakan untuk menahan serangan dari lawan yang berasal dari samping dan mengarah pada bagian bawah tubuh. Cara melakukan tangkisan bawah yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Kemudian pindahkan posisi kaki menjadi kuda-kuda samping. Tarik salah satu tangan ke arah samping di mana serangan akan datang. Pandangan ke arah serangan atau ke arah lawan. Berikut ini adalah contoh tangkisan bawah. Berikut ini adalah contoh tangkisan bawah pada saat melakukan belaan. Teknik serangan dalam pencaksilat merupakan sikap membela diri dengan lengan atau kaki untuk mengenai sasaran pada tubuh lawan. Teknik serangan dalam pencaksilat ada 2, yaitu pukulan dan tendangan.
Pukulan adalah teknik serangan menggunakan tangan, sedangkan tendangan adalah teknik serangan menggunakan kaki. Teknik pukulan. Berikut ini adalah teknik pukulan yang ada dalam pencaksilat. Di antaranya, pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan melingkar, pukulan tegak, pukulan tebak, dan pukulan dorong. Yang pertama, pukulan lurus. Pukulan lurus atau pukulan depan adalah pukulan yang dilakukan menggunakan salah satu tangan yang mengepal dengan lintasan lurus ke depan. Sasaran pukulan lurus yaitu pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan lurus atau pukulan depan. Selanjutnya, pukulan bandul. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan tangan dari arah bawah ke atas dalam posisi mengepal. Sasaran pukulan bandul adalah bagian ulu hati atau dagu lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan bandul. Selanjutnya, pukulan melingkar. Pukulan melingkar adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan posisi mengepal dengan arah melingkar. Sasaran pukulan melingkar yaitu pada bagian pinggang sisi samping kanan atau kiri badan lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan melingkar. Selanjutnya, pukulan tegak. Pukulan tegak adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan perkenaan pada bagian punggung tangan yang mengepal. Sasaran pukulan tegak adalah pada bagian bahu atau sendi bahu lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan tegak. Selanjutnya, pukulan tebak. Pukulan tebak adalah pukulan yang dilakukan dengan hentakan salah satu tangan kanan atau tangan kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan tebak yaitu pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan tebak. Selanjutnya, pukulan dorong. Pukulan dorong adalah pukulan yang dilakukan dengan mendorong kedua tangan dengan posisi kedua telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan dorong adalah pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan dorong.
Selanjutnya, teknik tendangan. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik tendangan yang ada dalam pencak silat. Di antaranya, tendangan lurus, tendangan samping, tendangan melingkar, dan tendangan T. Yang pertama, tendangan lurus. Tendangan lurus adalah tendangan yang dilakukan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Cara melakukan tendangan lurus yaitu gerakan diawali sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya, angkat kaki belakang sejajar paha, kemudian tendangkan kaki ke depan. Perkenaan kaki pada bagian ulu hati atau perut lawan. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan lurus atau tendangan depan. Selanjutnya, tendangan samping. Tendangan samping adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi badan menyamping, sedangkan posisi kaki dalam lintasan setengah lingkaran. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian punggung kaki. Cara melakukan tendangan samping yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kaki yang berada di belakang ditendangkan ke samping dengan perkenaan pada punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan samping. Selanjutnya, tendangan melingkar. Tendangan melingkar adalah tendangan yang dilakukan dengan memutar badan. Cara melakukan tendangan melingkar yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya, putar badan, kemudian tendangkan kaki yang berada di belakang. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian telapak kaki. Posisi tangan menyeimbangkan gerak tendangan agar tubuh tidak terjatuh. Berikut ini adalah contoh tendangan melingkar. Selanjutnya, tendangan T. Disebut tendangan T karena posisi tubuh pada saat menendang menyerupai huruf T. Tendangan T merupakan tendangan samping yang dilakukan dengan melakukan entakan pada telapak kaki. Cara melakukan tendangan T yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kaki belakang ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan T. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi pembelajaran untuk pertemuan yang pertama hari ini. Selamat, besok kita akan masuk pada penilaian
pengetahuan ataupun penilaian keterampilan. Dari Pak Arief cukup sekian. Jika ada kurang ataupun lebihnya, Pak Arief mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.